Show dan khususnya yang ada di Kota Padang, saya hai dulu dong. Kita ini di segmen Kopi John, tapi di segmen Kopi John ini sangat berbeda ya Bang, dan sangat spesial karena banyak banget permintaan masyarakat yang ingin langsung bertemu dengan Bang Hotman Paris, berkonsultasi gratis untuk Bang Hotman kepada Bang Hotman. Jadi kita mengadakan pertama kalinya roadshow di Kota Padang. Nah di sini saya sudah ada narasumber dua. Mungkin saya langsung bisa take over ke Bang Hotman untuk kronologi permasalahan tersebut. Oke, silakan Ibu. Oke. Ibu Widya Yeni di Kota Padang. Ini Ibu Yenti ya. Saya dengar ibu anak ibu meninggal. Ya. Gimana kejadiannya? Ini kan kasus anak saya. Ya putri ibu ya. Ya Hilda. Namanya Hilda Wayuni. Ini kasus yang sangat populer sekarang di Padang ya. Iya. Gimana Bu? Ini dia kasusnya pulang kerja, mobilnya kecelakaan. Pulang kerja, mobilnya kecelakaan itu Masuk sungai. masuk sungai itu tahun berapa? Tanggal 20 Januari, jam sekitar jam setengah 12. Tahun 2019. 2019. Terus? Dia pulang naik mobil manajer bersama dengan 5 teman kerjanya. 5 teman kerjanya dan manajernya. Manajernya laki-laki. Iya, namanya Pak Warta. Ya, terus Terus temannya yang 5 ini turun di Burus. temannya pulang turun duluan. Akhirnya hanya berdua sama laki ini. Iya. Oke, Terus sampai di Burus Kebun mau belok ke rumah, Ya. dia dekat dari rumah tuh Bang. Ya. Mobilnya tuh masuk sungai. Mobilnya masuk sungai. Iya. Nah, terus Terus sudah habis kejadian itu tahu-tahu manajer udah ada aja di tepi sungai. itu pengakuan dia. Enggak ada orang yang nampak. Ada yang lihat. Ada yang Manajernya lihat. di tepi sungai. Ya. Nah, terus Sementara anak saya nggak ada. Jadi Senin paginya ada pencarian mobil. Sekitar jam 9 mobil ketemu oleh tim Basarnas dan yang mobil lainnya. itu masih di situ. Iya, di sekitar 120 meter dari tempat mobil jatuh. Oh begitu. Nah, Akhirnya mobilnya ke bawah arus. Iya, jadi setelah mobil diangkat, yang ketemu hanya tas manajer. Sementara anak saya nggak ada dalam mobil dan barang-barangnya juga tidak diketemukan. Jadi saya merasa janggal, masa nggak ada satu pun barang anak saya nggak diketemukan. Sampai saat ini anak saya masih ketemu. Oke. Pertanyaan saya, begitu kecelakaan terjadi, ada penjual melihat manajer laki-laki ini berdiri di tepi sungai. Dia lapor nggak ke polisi? Jadi habis kejadian malam itu dia dipanggil oleh polisi Polsek Padang Barat, hanya diminta keterangan. Nah, Yang ibu mau keluh kesahkan sekarang apa? tanggal 9 kita ada batasan Ya. dari Polsek Padang Barat mengatakan bahwa tas Yoda sudah ditemukan. Yang mengatakan tas Hilda ditemukan siapa? Kapolsek Kapolsek siapa? Padang Barat Ditemukan di mana? ditemukan mereka melacak dari ID-nya nomor yang dikunjungi. Jadi Polsek Padang Barat itu Ditemukan dari orang? ya dari pemulung. Dari pemulung? Ya, dari situ pemulung cerita bahwa dia menemukan tas ini tanggal 21 jam 3.30. Berarti berapa hari sesudah kejadian? Nggak sampai 1 hari kan kejadian Ditemukan di mana? di Pantai Muaro Lasan. Jadi dia temukan jam 3.30 katanya. Sampai di rumah dia cuci itu tas, dia cuci semua barang-barang yang ada itu. Selamat malam, Humas Polsek Kutuarjo. Ini saya lagi bersama Bang Hotman waktu itu di Padang. Ini kasus Hilda di Padang yang hilang. Klien saya juga. Ini tidak pembarangan kita bisa buka, kita masih bisa baca nominal angka di situ. Oke. Artinya kalau benar itu tenggelam, suatu buku teori ini pasti sudah bahkan sudah bahasa gue bahkan hancur gitu kan. Kepada Bapak Kapolda, ini itu sudah harus ke atas ini. Kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat ya, Padang ya. Apa permintaan ini? Harapan ibu apa? Ya, mengungkap kasus ini. Jangan lagi hanya di level polsek begitu kan? Ya, harusnya ditingkatkan karena ini sudah peristiwa meninggalnya Hilda ini sudah
bukan hanya lagi di Sumatera Barat, tapi juga sudah menasional dan terdapat berbagai kejanggalan yang orang awam pun berada curiga. Jadi sesuai dengan yang diuraikan oleh keluarga almarhum Linda, kami menghimbau kepada Kapolda Sumatera Barat agar kasus Hilda ini diperiksa kembali dan pemeriksaannya dipindahkan ke Polda Sumatera Barat ya, Polda Padang ya, Polda Sumbar. Itu imbauan Ibu kepada Kapolda. Betul. Apa lagi Bu? Ini foto apa? Ya. Assalamualaikum Bapak Kapolda. Pak, saya sebagai orang tua Hilda, Pak. Saya memohon kepada Bapak agar mengusut anak saya ini dengan tuntas, Pak. Saya ingin kasusnya bisa terungkap. Saya ingin kebenaran bisa terbuka, Pak. Harus ada titik terangnya, Pak. Ini udah 2 bulan ini loh, Pak. Anak saya belum ketemu. Begitulah tangis seorang ibu yang putrinya diduga seolah-olah meninggal karena kecelakaan jatuh mobil ke sungai, tapi kemudian keluarganya melakukan penyelidikan sendiri, ditemukan berbagai kejanggalan, sehingga keluarganya merasa bahwa ada seseorang diduga disetting untuk memberikan jawaban agar seolah-olah kecelakaan murni, agar seolah-olah terhindar dari diduga apa kejadian sebenarnya. Nah, kita masih di segmen Kopi Joni. Di sini kita ada lagi narasumber yang kedua. Mungkin namanya siapa dulu, Mbak? Atika. Dari Kota Padang. Dari asli dari Padang Panjang. Padang Panjang. Mungkin Mbak bisa langsung ceritakan kronologi permasalahan Mbak ya? Silakan. Jadi mama ini kan didiagnosa sakit miom. Ya miom, pembengkakan di rahim. Habis itu mama disuruh operasi. Disuruh operasi. Ya, Operasi apa? Operasi pengangkatan miom tersebut dan Dari rahim. ya dan rahim pun juga ikut diangkat. Rahim umur berapa ibunya? Dan 43. Oke, rahim pun ikut diangkat. Terus? Nah habis itu setelah operasi udah 1 malam ternyata pas mama dilihat kantong apanya kateternya ternyata nggak ada kencing mama di dalamnya. Nah ternyata itu kan berarti kan ada masalah. Jadi dipanggillah dokter yang mengoperasi Jadi mama. sudah operasi ternyata ibunya nggak bisa kencing begitu. Ya, Terus? nah dipanggil lagi dokter yang operasi tersebut. Nah dilihatnya mungkin ada masalah atau apa jadi disuruh mama operasi lagi. Nah, Hasilnya apa? ternyata dia nggak bisa nemuin apa penyebabnya. Dia tidak tahu penyebabnya apa, kenapa tidak bisa kencing. Ya. Habis itu Dia nggak sanggup, terus disuruhnya dia nyata aja rumah sakit IRC Padang Panjang, akhirnya nyerah. ya disuruhnya mama ke rumah sakit M Jamil Padang. Habis itu diperiksalah sama dokter ini disuruh operasi lagi. Nah ternyata Operasi yang ketiga dilakukan di rumah sakit M Jamil Padang. Ya. Ternyata dilihatnya ternyata di dalamnya udah hancur. Jadi bagian dalam dari yang rahim tersebut itu sudah hancur. Ya. Habis itu dokter ini mengambil langkah, ternyata saluran ureter mama ini tergunting. Habis itu dikorbankanlah kedua ginjal mama dibelah sebelah kiri dan sebelah kanan mama. Jadi selamanya hanya bisa kencing dari selang yang sebelumnya hanya penyakit biasa. Iya, miom biasa. Ibunya sekarang gimana? Kalau sekarang ini kalau kita lihat dari luar sehat-sehat saja, cuman kondisinya itu dokter bilang tidak bisa 50% aja, tidak bisa seperti semula gitu. Begitu, artinya Lemah. cacat seumur hidup. Bukan cacat, cuman lemah nggak seperti biasa lagi. Sekarang tuh kalau kencing Oh, tadi, iya, itu iya. namanya sudah cacat, Iya. sudah dibuat Tidak, normal. iya. Dari semula masalah ringan miom, tiba-tiba saluran kencing nggak bisa Kepotong gitu, iya. sekarang kena kencingkan. Saya memohon kepada Polres Padang Panjang buat menyelesaikan masalah mama saya secepatnya, soalnya ini kan nyawa seseorang kan, dan ini kan keadilan juga. Nah di sini nih saya bukannya mau meminta uang atau apanya, cuma saya mau minta tanggung jawab. Dan saya punya beradik kakak berempat, butuh biaya, dan mama saya yang jadi tulang punggung di rumah, dan dia yang mencari uang gimana kan dia sakit gitu. Nah nama saya udah lama lapor tapi kok belum juga tuntas gitu. Ya, oke. Saya Ibu Yahya dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Anak saya yang diduga kena malpraktek
Nah, dari sini kami memintakan tubuh saya udah hancur, sudah rusak. Nah, sampai sekarang saya mengalami penyakit ginjal saya belum juga sembuh, dan saya mohon sama Bapak Kapolda, sama Bapak Kapolres, tolong tindak lanjut secepatnya kasus saya ini, cepat selesaikan proses saya ini, saya mohon. Ya, Bapak Kapolres Padang Panjang, tolong segera periksa kasus ini. Dan jujur saya akui, dalam kasus dugaan malapraktek hampir jarang terjadi ditetapkan tersangka sampai hukum sampai hari ini. Ada tapi sangat jarang. Ya, terutama yang menyangkut masyarakat yang ekonomi lemah sebagai korbannya. Bayangkan ini di Jakarta aja sudah terjadi malapraktek yang saya tangani, apalagi di daerah-daerah. Ibu Menteri Kesehatan, Ibu kan bisa langsung memanggil dokternya. Kalau dari segi SOP kedokteran itu sudah ada keanehan, sudah bisa dong dokternya langsung di status quo dulu, jangan praktek. Izinnya ditunda dulu. Kenapa takut sih? Kan ada SOP-nya sambil menunggu pemeriksaan berikutnya. Ibu Menteri Kesehatan, tadi saya bilang Menteri Kesehatan, benar ya? Menteri Kesehatan, ini kalau ibu seperti ini bagaimana? Ya, kan ibu dibiayai oleh negara dengan gaji dan fasilitas yang besar. Ya, ini keluhan dari Padang Panjang. Ya, dan juga kepada Kapolres Padang Panjang, mohon agar segera ini diproses pengaduannya ini. Semangat kerja, hidup banyak sekali. Semangat dan sabar ya Mbak, insya Allah ada jalan ya, semoga cepat diselesaikan ya Mbak. Ya. Terima kasih ya, sabar ya. Yang bikin gua kena sama artis M itu, iya gara-garanya